membuat konten, lalu apa yang harus dilakukan oleh konten kreator? Tantangan terberatnya ternyata adalah mempromosikan konten tersebut agar terlihat oleh target audience. Lalu, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan eksperimen waktu atau jam posting. Hal ini kita gunakan untuk melihat bagaimana interaksi dari target audience terhadap postingan yang kita buat. Tidak ada jumlah dan waktu yang baku untuk melihat interaksi yang tinggi dari target audience kita. Karena itu, kita perlu bereksperimen terus-menerus sampai menemukan formula yang tepat. Kita juga bisa menggunakan tools penjadwalan konten seperti Garni, Letter, dan lain-lain. Agar konten yang kita buat bisa menjadi viral, kita bisa mengoptimasi kata kunci atau hashtag untuk sosial media. Cara lainnya, kita bisa mempromosikan lewat channel organik dan juga paid promotion. Untuk channel organik, kita bisa mengoptimasi kata kunci melalui teknik SEO. Untuk paid promotion, kita bisa menggunakan Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Nah, ketemu lagi dengan saya nih di bagian tips. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mempromosikan konten kita secara efektif dan nggak mengeluarkan biaya besar loh. Pertama, kita bisa melakukan apa yang namanya cross promoting atau promosi silang. Maksudnya gini, misalnya saya menulis artikel di blog, kemudian saya ambil linknya, saya posting di Twitter. Nah, kemudian di dalam artikel ini misalnya ada foto-foto yang kece, ada foto-foto yang bagus, saya ambil salah satu fotonya, saya posting deh di Instagram. Kemudian di captionnya bisa saya tulis, kalau mau lihat foto ini atau artikel lengkapnya, silakan lihat di blog ya. Selain itu, saya juga bisa misalnya mempromosikan artikel blog tadi di grup WhatsApp saya. Di grup WhatsApp saya, di grup Instagram, dan grup-grup lainnya. Itu adalah cross promoting. Cara yang kedua untuk mempromosikan konten kita secara efektif adalah lewat blog walking. Apa sih blog walking itu? Blog walking itu adalah jalan-jalan di blog orang lain. Misalnya nih, saya blogger dan saya sering menulis artikel. Kemudian saya mengunjungi artikel teman saya di blog dia. Saya meninggalkan komentar, kadang-kadang saya juga bilang, mampir ya ke blog saya. Dan saya bisa melakukan misalnya 10 kali blog walking dalam sehari. Besoknya saya lakukan lagi 10 kali. Bayangkan kalau dalam sebulan. Nah, coba deh bayangin. Orang-orang akan jadi mengenal blog kita dan nama kita lewat aktivitas blog walking. Berikutnya, nano influencer. Kita bisa menggunakan nano influencer untuk membantu mempromosikan konten-konten kita. Sudah sering dengar ya istilah influencer? Seringnya mungkin kita dengar ada makro influencer yang followersnya itu biasanya ratusan ribu. Nah, kalau nano influencer biasanya sekitar 500 sampai 1000 followers. Mereka itulah yang bisa kita gunakan untuk membantu mempromosikan konten-konten kita. Caranya gimana? Kita bisa barter. Misalnya kita minta mereka untuk mempromosikan artikel kita atau mempromosikan konten-konten kita. Bayarannya bisa berupa barter, kita menulis tentang mereka atau kita memposting mereka di akun kita juga. Mudah-mudahan penjelasan dari para instruktur kita tadi bisa menambah wawasan kita soal cara mengevaluasi dan mengukur performa konten ya.